Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Zeyfina Urwatuluska dengan NIM 230404007 dari Unit 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pembahasan tentang permasalahan profesi pendidikan Indonesia dengan topik pengaruh perbedaan budaya terhadap proses pembelajaran di kelas. Yang pertama adalah mengidentifikasi permasalahan. Indonesia adalah negara kepulauan dengan ribuan suku bangsa, bahasa daerah, adat istiadat, dan budaya yang beragam. Kondisi ini tentunya tercermin dalam dunia pendidikan, khususnya dalam lingkungan kelas. Dalam satu kelas saja, kita sering menemui siswa dari latar belakang budaya yang berbeda. Perbedaan ini mencakup banyak hal seperti bahasa sehari-hari, kebiasaan komunikasi, nilai-nilai keluarga, dan cara belajarnya. Permasalahan yang muncul, yang pertama, siswa sulit beradaptasi dengan pola pembelajaran umum. Dan yang kedua, guru kesulitan memahami cara berpikir, nilai, dan perilaku siswa yang berbeda. Dan yang ketiga, potensi diskriminasi atau perlakuan tidak adil di kelas karena perbedaan budaya. Dan yang keempat, terhambatnya komunikasi efektif antara guru dan siswa. Kalau dibiarkan, perbedaan ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, kecemasan sosial, penurunan prestasi akademik, hingga konflik budaya kecil di dalam kelas. Dan yang kedua, siapa yang memiliki masalah? Yang terdampak dari masalah ini adalah yang pertama, siswa. Mereka kesulitan beradaptasi, merasa dikucilkan, atau tidak percaya diri dalam berpartisipasi aktif di kelas. Dan yang kedua, guru. Guru merasa frustasi karena pendekatan pembelajarannya tidak berjalan mulus. Kadang guru tanpa sadar mengabaikan kebutuhan kultural siswa tertentu. Dan yang ketiga, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah ini bisa memunculkan ketidaknyamanan secara keseluruhan, bahkan memperburuk iklim belajar. Dan yang ketiga, bagaimana cara menangani permasalahan ini? Berikut langkah-langkah cara menanganinya. Yang pertama, pentingnya kesadaran multikulturalisme. Guru perlu menyadari pentingnya multikulturalisme dalam pendidikan. Ini bisa dilakukan dengan mengikuti pelatihan atau workshop tentang pendidikan multikultural, membaca literatur tentang pendidikan lintas budaya, dan mempelajari dasar-dasar budaya siswa yang diajarnya. Dan yang kedua, menciptakan lingkungan kelas yang inklusif. Guru harus membangun kelas yang menghargai sesama budaya, misal memberi ruang kepada siswa untuk berbagi cerita budaya masing-masing. Lalu merayakan keberagaman, mengadakan hari budaya di kelas, mengenalkan pakaian, makanan, tradisi daerah, dan menggunakan bahasa yang netral dan ramah budaya. Dan yang ketiga, adaptasi metode pembelajaran. Adaptasi metode pembelajaran dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode pembelajaran seperti diskusi, proyek kelompok, dan permainan untuk mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa. Lalu membuat contoh soal atau bahan ajar yang relevan dengan budaya siswa, seperti menggunakan contoh yang sesuai dengan pengalaman keseharian siswa dari berbagai daerah, dan menghindari stereotip. Jangan pernah menyamaratakan atau menilai siswa berdasarkan latar belakang mereka. Dan yang keempat, mendorong komunikasi terbuka. Guru perlu membuka ruang diskusi bebas, sehingga siswa merasa aman berbicara, berbagi, dan bertanya. Dan latih siswa untuk saling menghargai perbedaan pendapat dan latar belakang. Dan yang kelima, melibatkan orang tua dan komunitas. Libatkan orang tua dalam kegiatan sekolah yang bertema keberagaman, dan ajak komunitas lokal untuk memperkenalkan budayanya kepada siswa. Dan yang keempat, kaitkan dengan kode etik profesi pendidikan. Kode etik guru Indonesia mewajibkan guru untuk menghormati hak asasi peserta didik, termasuk hak mereka untuk dihargai budayanya, menerima dan menghargai keragaman siswa. Guru harus bersikap adil, tidak diskriminatif, dan tidak membeda-bedakan perlakuan berdasarkan suku, agama, ras, budaya, dan gender. Dan menjadi teladan nilai-nilai kebangsaan, guru harus membina rasa persatuan dan keberagaman. Peranan dan tanggung jawab guru yaitu, sebagai pendidik, guru memiliki peran untuk mengarahkan siswa agar mampu hidup dalam masyarakat yang majemuk dengan damai. Sebagai pembimbing, guru memiliki peran untuk membantu siswa untuk mengenal, menghargai, dan mencintai budaya sendiri maupun budaya lain. Sebagai teladan, guru memiliki peran untuk memberikan contoh bagaimana bersikap toleran, adil, dan menghormati perbedaan.
Dan guru itu bukan cuma mengajar, tapi juga membina karakter dengan menghargai keberagaman budaya di kelas. Dan kita membentuk generasi muda yang toleran, saling menghargai, dan cinta perdamaian. Dan inilah esensi dari pendidikan Indonesia yang sesungguhnya. Demikianlah pemaparan saya tentang pengaruh perbedaan budaya terhadap proses pembelajaran di kelas. Kita semua, khususnya guru sebagai pendidik profesional, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap siswa, apapun latar belakang budayanya, mendapatkan hak pendidikan yang sama, mendapatkan penghargaan atas identitas mereka, dan tumbuh menjadi individu yang toleran dan berpikiran terbuka. Semoga kita semua dapat terus berkontribusi dalam mewujudkan pendidikan Indonesia yang inklusif, adil, dan berkeadilan budaya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.